Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bertemu lagi ya, masih dalam pembelajaran daring. Pada hari ini kita akan belajar tentang tematik. Kita mulai dengan indahnya kebersamaan. Itu tema ke-1-nya ya untuk kelas 4. Nah, di tema ke-1 ini kita awali dengan pembelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita mengenal gagasan pokok dan gagasan pendukung, apa yang harus kita kenali dulu? Nah, di sini yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum mengenal gagasan pokok atau gagasan pendukung, kita harus tahu cara menentukannya. Dengan bagaimana? Nah, Ibu kasih tipsnya ya. Salah satunya, untuk mengetahui gagasan pokok atau gagasan pendukung, kita harus menentukan dulu kalimat utama. Nah, biasanya di dalam suatu paragraf itu terdapat satu kalimat utama. Kita mulai dengan kalimat utama yang berada di awal, di mana kalimat utama yang berada di awal disebut paragraf deduktif dan kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut kalimat induktif, dan kalimat utama yang berada di awal dan di akhir kalimat disebut kalimat campuran. Nah, untuk menentukan gagasan pokok, cara yang pertamanya yaitu kalian baca dulu dengan seksama satu wacana dalam satu paragraf. Lalu setelah kalian baca, yaitu kalian harus menentukan kalimat utama. Nah, apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama itu suatu kalimat yang menjadi pokok atau ide pikiran. Nah, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya, yaitu gagasan pokok. Gagasan pokok yaitu disebut juga ide pokok atau gagasan utama, atau ada yang bilang pikiran utama. Gagasan pokok itu dapat berdiri sendiri. Nah, ada lagi dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung yaitu tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok, tapi dia tidak dapat berdiri sendiri. Gagasan pendukung itu biasanya berisi kalimat-kalimat penjelas yang memperkuat dari gagasan pokok. Gagasan pokok yang ada di ujung kalimat atau biasa disebut dengan induktif biasanya ada cirinya. Biasanya di kalimat terakhir, jika gagasan pokoknya ada di ujung, di kalimat terakhirnya ada kata penghubung. Biasanya diawali dengan jadi, maka, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Berisi kesimpulan di ujungnya. Nah, kalau di akhir kalimatnya terdapat kata penghubung tadi, maka gagasan pokoknya terletak di akhir kalimat atau akhir paragraf. Berikut kita simak contoh dari paragrafnya ya. Nah, berikut adalah contoh kalimat yang gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Nah, di situ sudah dikasih tanda tebal ya. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, itu gagasan pokoknya ya, ada di ujung paragraf atau disebut dengan paragraf induktif. Nah, di paragraf yang ini yaitu contoh gagasan utamanya, gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung baru. Nah, sampai situ ya. Itu contoh gagasan utama berada di awal paragraf atau disebut dengan deduktif. Demikian penjelasannya mencari gagasan pokok.
Dan untuk gagasan pendukungnya bisa kalian lihat di kalimat berikutnya, yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, itu kalimat keduanya bisa disebut gagasan pendukung. Kenapa? Karena gagasan pendukung itu berisi penjelasan yang memperkuat tentang gagasan pokok. Sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.